Halo, gue Rizky. Udah lama nggak bikin intro kayak gitu. Dan ini adalah PC yang sudah menemani gue selama 4-5 tahun terakhir. Yang dimana ini yang biasa kita pakai buat ngedit video nerd reviews. Dari zamannya videonya masih direkam pakai Full HD sampai sekarang direkam pakai 4K. Sampai juga kita pakai PC ini untuk ngebenchmark peripheral gaming yang biasa di studio sebelah. Dan selama 3 minggu terakhir ini PC udah ngambek banget, udah ngambek mulu, kayak dia udah mati-mati. Terus udah blue screen terus pas kita pakai Adobe Premiere, sampai ini udah mengganggu workflow dan kita ngerasa kayaknya ini udah waktunya untuk upgrade. Dan ini juga upgrade-nya kita rush banget karena jujur aja gue udah nggak bisa nyalain komputer ini lagi. Tadi gue nyalain nggak bisa. Dan karena gue nyalain gak bisa, gue udah panik. Gue harus mencari cara gimana caranya gue bisa terus bekerja. Ini PC-nya itu pakai Ryzen 7 2700X, terus pakai motherboardnya itu pakai X570 apa ya? X570F gaming WiFi, sama dia itu pakai RTX 2070 dengan 32GB RAM. Kita udah pernah nyoba sih RAM-nya itu kita ganti dari yang tadinya 4x8 di 32GB jadi 2x8 di 16GB, tapi ternyata masih suka mati sendiri. Moga-moga sih sebenarnya penyakitnya bukan motherboard, karena motherboardnya nggak kita upgrade sama sekali. Yang kita upgrade hanyalah casing, prosesor, RAM, dan ya lain-lainnya. SSD, hard disk kita masih pakai yang lama punya. Oh, SSD ada sih upgrade satu yang buat C-nya doang, tapi sisanya masih sama. Terus yang power supply, gue takutnya sih power supply-nya itu yang bikin dia suka mati-mati sendiri. Tapi ya kita akan ganti power supply-nya juga. Semoga sih masih aman-aman aja karena masih bisa pengen dipakai buat yang lain. Casingnya kita menggunakan Corsair 570X Crystal. Itu adalah casing yang salah satu yang high-end di zamannya. Mungkin sampai sekarang mungkin masih high-end kali ya. Tapi udah jelek juga sih sebenarnya, kayak power button-nya ini udah nyangkut. Terus juga tempered glass-nya yang depan ini udah pecah. Coolernya kita memakai Zadak 240. Sebenarnya coolernya ini nggak dari lama ya. Ini coolernya cukup baru karena waktu itu cooler gue udah cukup lama kan, dari 2016 gue makainya. Jadi gue ganti ke yang cukup baru itu di 2019 atau 2020 gue pakai ke Zadak ini. Zadak adalah brand yang cukup baru ya di perpisian. Dia tuh adalah turunan dari Apacer dan nggak tahu kayak barangnya agak dikit padahal bagus. Kalau untuk 2700X-nya nanti gue akan upgrade ke Ryzen 9 5900X. Ryzen 9-nya boxnya nggak tahu ada di mana, tapi kita akan ngambil bekas testbed gue karena kita nggak ada prosesor Ryzen lain, jadi kita ambilnya yang Ryzen 9 ini. Ryzen itu keren kok, gue udah pakai Ryzen tuh dari tahun 2017. Itu pakai Ryzen 7 1700. Yang ngambek sih, ada ngambeknya, tapi buktinya channel gue jalan-jalan aja tuh. Untuk RAM-nya gue juga akan ganti dari 32GB 4x8 ke 32GB lagi, tapi 2x16 karena nantinya akan upgrade ke 64GB di 4x16. Terus untuk VGA-nya gue akan hijrah dari tim hijau ke tim merah, yang dimana ini kan pakai RTX 2070, itu gue akan ganti ke RX 6750 XT. Ya semoga aja dengan upgrade tersebut gue bisa mengedit video 4K lebih lancar, karena Adobe Premiere jujur aja walaupun ini nggak nge-hang aja, ini Adobe Premiere-nya tuh udah banyak yang nge-lag. Kalian kalau ada yang suka pakai Adobe Premiere juga mungkin tahu, kalau kan sekarang Adobe Premiere yang baru itu dia ada template teks gitu kan yang baru itu. Jadi dia ada template dari sananya dan itu ada efek-efeknya. Pas kita drag and drop itu frame rate kita nonton videonya langsung jeblok. Jebloknya jeblok banget, kayak mungkin 5 fps atau 7 fps kali. Untuk SSD-nya kita juga akan ganti dari yang gue pakainya itu tadinya pakai Corsair MP300, itu adalah PCIe Gen 3 X2.
Jadi cuman bawa ngambil 2 lane ke PCIe Gen 4. Jadi kita pakai PCIe Gen 4 SSD, ada yang 2 tera. Kalau nggak salah, gue nyimpen gampang tuh, tinggal cari di laci sih. Jadi semoga kita ada perkembangan di speed juga. Dan itu kapasitasnya 2 tera, harusnya sih udah bisa cukup untuk naruh-naruh project juga di situ untuk sementara. Nah ini dia, oh my god, gua nggak tahu kenapa ini bisa sedebu ini. Ini debunya udah di thermal pad loh. Karena thermal pad dari heatsink SSD-nya ini udah berdebu dan SSD-nya juga udah berdebu banget. Kayak thermal pad dari SSD-nya ini nggak bisa kita pakai lagi deh. Kita akan cari di Tokped siapa yang bisa jual thermal pad, dan semoga sih ada yang bisa Gojek instan karena gue pengennya habis sholat Jumat. Ya ini lagi hari Jumat dan ini udah jam 11.30. Gue maunya sih habis sholat Jumat gue bisa langsung lanjut. Ya moga-moga ada yang bisa langsung Gojek instan. Jadi kita nggak akan pakai thermal pad yang ini. Sekarang kita akan memindahkan SSD dan HDD yang ada di komputer ini. Untungnya komputernya cuma punya satu SSD Corsair Force LI 200 240GB, ya SSD SATA maksudnya. Dan ini ada 2 hard disk sih sebenarnya ya. Kita mulai dari prosesor. Prosesornya kita menggunakan Ryzen 9 5900X yang kita cabut dari Mobo ini. Nah. Untuk SSD-nya kita pakai apa aja yang ada di laci, dan kita ketemu di sini ada Kingston KC3000. Ini adalah SSD PCIe Gen 4 yang Gen 4 X4 yang ukurannya 2 TB, dan ini harusnya udah cukup banget dalam menghidupi Nerd Reviews dalam mungkin 4 tahun ke depan, moga-moga aja. Kita colok dulu di yang pertama. Oh iya, di sini SSD slotnya cuma ada 2 karena ini bukan Mobo yang baru ya. Tapi menurut gue sih harusnya udah cukup. Jadi yang pertama ini 2 tera untuk C-nya, nanti untuk yang current work files atau yang lagi dikerjakan itu ada 1 tera. Kalau udah selesai baru nanti akan dipindahin ke arsip. Jadi harusnya sudah cukup. Dan untuk coolingnya kita udah beli thermal pad yang menggantikan yang berdebu tadi. Di sini udah bersih. Kita akan ganti pakai thermal pad ini yang dimana nanti akan kita ukur dan kita pakai cutter aja untuk guntingnya. Nah, buat RAM-nya karena kita akan menggunakan 16x4 alias 64GB, kita sekarang upgrade ke 16x2 dulu yang 32GB. Nanti kita akan tambah lagi 32 lagi kalau gue udah ada duit. Kita memakai brand dari DTG, ini distributornya yang distributornya jelas. Ini distributor yang kalau misalnya RAM-nya ada apa-apa dia tes, kalau emang nggak jalan bakal diganti baru, makanya gue percaya beli ini. Ini mereknya V-Color, ini emang dari brandnya nggak terlalu terkenal. Kita memakai yang line up Skywalker Pro, ada juga yang Skywalker biasa di itunya, line up bawahnya. Kalau yang line up yang agak atasnya itu namanya Darth Vader. Nah ini RAM-nya, ternyata RAM-nya lebih shiny dari yang kita kira ya. Lucu juga, gue kira warnanya bakal warna hitam, tapi ternyata warnanya apa ini warnanya gitu? Chrome. Ya warna silver chrome begini. Keren sih. Keren sih, tapi aneh aja ya. Ini bentuknya atasnya ada geometriknya gini. Cantik sih sebenarnya ya, cuman agak lebay aja. Mau dibikin simple enggak? Dibikin RGB flashy juga enggak. Nah untuk casing kita akan menggunakan NZXT H7 Flow
Jadi NZXT itu yang seri barunya dia udah nggak yang H710, H510 lagi dilanjutin, melainkan dia sekarang menggunakan namanya itu H7, H5 dan H1 ya. Nah, jadi untuk yang H7 ini dia ada banyak, ada berapa gitu. Kalau nggak salah ada yang tempered glass depannya, ada juga yang kalau yang ini namanya flow itu di depannya itu seperti ini. Nih, jadi depannya tuh bolong-bolong, bikin tirofobia. Nggak gitu. Ini depannya tuh untuk airflow, jadi kalau untuk orang yang suka airflow, nggak terlalu estetika, dia bisa memilih yang kayak versi ini untuk mengambil udara dari luar ke dalam. Nah, setahu gue ya, ini tuh sekarang bukanya udah gampang banget. Dia nggak pakai nggak pakai kayak skrup lagi, tapi dia cukup tinggal diginiin aja. Moga-moga sih ada yang jagain ya kalau misalnya udah kebuka. Nah, ya betul, ada yang jagain. Jadi kalau misalnya kita buka tuh tinggal klok gitu aja. Dan kalau udah kebuka dia juga nggak akan langsung jatuh, melainkan ada dijagain kayak gini. Gitu. Nah, di pembelian kita hanya diberikan satu fan. Gue tadi berharap ada 3 fan gitu ya. Berarti sekarang kita hanya ada satu fan aja untuk menjadi intake-nya, tapi nanti gue bakal beli fan lagi ke depannya buat memasukkan udara dari luar ke dalam. Dalamnya sih luas, lebih luas daripada H710 yang dulu, karena kan gue punya juga H710 yang dulu dan itu gue ambil aja ya fan dari H710 itu ya. Nggak deh, jangan. Gue beli aja nanti. Oke, sekarang kita akan masukkan aja komputernya bersama dengan all-in-one ke dalam casing ini. Sekarang kita akan memasukkan SSD dan hard disk SATA-nya terlebih dahulu. Kita tinggal masukin aja. Kalau yang SSD SATA-nya tuh gampang, dia ada bay-nya di sini. Terus juga hard disk tuh yang 3,5 inch juga ada di sini. Dia bisa sampai 2, yang alias perfect dengan yang kita butuhkan. Terus kita nanti tinggal masukin aja sih hard disk ini, bay-nya harusnya bisa dicopot. Enaknya pakai casing NZXT itu dia semuanya gampang dicopot. Ini gimana cara gua ininya ya? Jadi ya sebenarnya gampang kok, dari sini bisa tuh sepertinya. Jadi guanya doang yang bodoh, sebenarnya dari bawah sini bisa, dari atas sini bisa. Tuh. Oh, udah kebuka, kelar. Ya, jadi untuk NZXT sebenarnya bagus sih, dia punya bay yang khusus untuk hard disk, terus bisa dikeluarin dulu kan buat kita masang hard disknya. Tapi kalau dibanding sama Corsair, apalagi yang Corsair 570X Crystal yang kemarin, itu dia praktis banget loh, dia tinggal kayak ceklek-ceklek gitu doang. Nggak perlu pakai skrup, udah bisa kepasang. Ini mesti di skrup dulu. Oke, jadi sekarang motherboardnya udah masuk ke dalam casing dan warna hitamnya ini kayaknya pas sih dengan estetiknya yang lain. Jadi ini bakal jadi kayak full black. Nanti mungkin kedepannya gue bakal beli fan lagi nanti di sini. Jadi 3 fan untuk meniupkan udara dari luar ke dalam. Sementara nanti yang all-in-one-nya ini kan akan bertugas untuk meniupkan udara yang ada di dalam sini ke luar gitu. Oke, karena kita berpikir kalau pasang power supply habis pasang all-in-one itu bakal jadi ribet karena ada beberapa kabel yang nggak bisa dipasang nantinya, itu kita akhirnya mengganti untuk pasang power supply dulu baru pasang all-in-one-nya. Untuk power supply kita menggunakan Corsair RM1000X. Ini adalah sebuah power supply bekas testbed juga, kapasitasnya sesuai dengan namanya itu 1000 watt. Dan ini kayaknya sih udah 80 plus gold, tapi nanti pastinya kita akan taruh di title. Nanti testbed akan ganti lagi power supply-nya, sementara untuk yang PC daily driver itu akan menggunakan 1000 watt ini. Karena nanti kalau misalnya kita mau ada upgrade lagi, itu power supply-nya udah capable. Yuk kita pasang dulu. Yang kita senang dari NZXT H7 series itu adalah ternyata dia di belakang itu punya 2 jalur kabel yang sendiri-sendiri. Jadi kayak yang ini mungkin buat power supply, nanti yang ini bisa buat fan controller. Jadi kita bisa memisahkan kabel manajemennya tanpa harus gendut-gendutin bagian sini. Karena sering banget kita kalau misalnya lagi ngerakit PC, itu bagian sininya karena dia cuma punya 1 jalur kabel manajemen,
dia gendut sendiri, akhirnya pas ditutup susah. Akhirnya dia memisahkan seperti ini jadinya enak banget sih. Bisa sendiri-sendiri, terus juga dia nggak harus tebel-tebel banget nanti pas ditutup. Nah, sekarang kita akan memasang all-in-one water coolingnya. Kita akan memakai water cooling NZXT Z63, yaitu sebuah all-in-one water cooling dari NZXT yang punya panel LCD-nya. Dan waktu itu kita udah pernah juga pakai all-in-one cooling ini di sebuah build PC, dan sekarang kita akan pakai ini untuk menjadi daily driver. Cuman karena ini adalah inventaris kami dan kemarin kebetulan gudang kita juga lagi ada rayapnya, ini adalah salah satu all-in-one yang kardusnya itu dimakan rayap. Pas kita buka sih sebenarnya all-in-one-nya masih fine-fine aja, cuman ada beberapa part yang kena sama tanah dari rayap. Kita udah bersihin sebisa kita pakai sikat gigi bekas, terus pakai alkohol juga, dan ada beberapa yang masih nempel gitu ya tanah-tanahnya, nggak tahu juga, mungkin mayatnya juga ada yang ketinggalan mungkin, tapi ya semoga aja sih nggak rusak dan masih bisa berjalan fine. Karena kalau misalnya ini udah rusak juga karena dia kena rayap, ya sayang aja sih all-in-one mahal dimakan rayap gitu. Dan untuk kipasnya ini adalah 2x140 mm yang tentunya muat di atas H7 ini. Jadi dia akan mengeluarkan udara dari dalam ke luar dan bekerja juga sebagai exhaust dari PC-nya tersebut. Nah, kita sampai ke bagian yang terakhir, yaitu VGA-nya. Jadi di GPU-nya kita akan upgrade dari RTX 2070 ke AMD Radeon RX 6750 XT. Yang ini dari ASRock. Serinya adalah seri Phantom Gaming, dan kita lihat di sini dia ada polychrome sync juga. Moga-moga sih kita nggak perlu install software ASRock-nya ya, karena gue pengennya sih ini mati aja RGB-nya, karena nggak perlu RGB banget. Sementara kita enakan tuh RGB itu dari NZXT aja gitu. Kalau dilihat dari belakang, dia kayaknya adalah VGA 3 fan, yang dimana fan yang tengahnya itu nyala. Dan aduh sorry kameranya kena. Dan kayaknya sih kalau kita lihat bentuknya tuh dia mau dibikin agak-agak steampunk gitu. Tapi semoga sih kalau kita lihat dari performanya RX 6750 XT itu udah mirip sama 3070. Moga-moga sih benar. Kita dikasih sama quick installation guide. Mantap. Gila. Keren banget ininya. VGA-nya. Wow. Keren banget ya. Modelnya dibikin gaming begini. Sangat gaming. Gue sebenarnya kurang suka sih dengan desain tengahnya itu beda sendiri ini. Tapi overall oke loh. Kelihatan VGA yang nggak berisik gitu. Dia nggak terlalu tebel juga. Dia hanya butuh 2 power pin, 2x8 power pin, yang berarti harusnya sih nggak terlalu narik banyak banget power. Jujur gue baru pertama kali bakal pakai VGA dari ASRock. Semoga bakal awet dan performanya seperti 6750 yang versi OC-OC-nya gitu. Yuk kita colok aja. Setelah PC-nya jadi, kita jujur seneng banget dengan estetik dari NZXT-nya yang kalem dan bener-bener ngeliatin kalau ini adalah komputer kerja. Karena kita juga nggak terlalu butuh yang banyak RGB kalau ujung-ujungnya juga ditaruh di bawah meja. Dimensi casingnya lebih kecil dibanding Corsair 570X Crystal kemarin, namun clearance-nya itu tetap besar dan bagian dalamnya ya tetap punya airflow yang bagus kalau misalnya fan-nya banyak. RGB yang ada paling ya hanyalah di motherboard dan VGA-nya yang menonjol. All-in-one coolingnya sengaja yang pakai panel aja agar tugasnya ya cuma untuk menampilkan suhu kalau misalnya kita butuh. Dan nantinya saat ini udah di bawah meja pun RGB-nya bakal kebanyakan dimatiin kok. Software yang wajib di-download pertama itu adalah NZXT Cam karena cooling dan mengontrol fan yang ada di depannya itu harus pakai NZXT software. Pertama saat kita mencoba PC ini, kita ada dapetin fan dari NZXT itu cukup berisik ya, terutama yang 2x140 mm all-in-one coolingnya. Dikarenakan suhu idle dari Ryzen 9 5900X itu memang tinggi, jadi kipasnya pun berisik. Akhirnya kita atur thresholdnya aja yang tadinya naik di saat
50 derajat Celcius menjadi 70 derajat Celcius. Jadi sebelum CPU-nya naik ke 70 derajat, harusnya dia nggak akan berisik. Performa Cinebench dari Ryzen 9 5900X ini ya menurut gua nggak terlalu ketinggalan zaman banget sih ya apabila dibandingin dengan seantronya, walaupun memang sudah mepet-mepet dengan Ryzen 5 7600X, tapi ya CPU ini masih punya computing power yang bagus lah, masih bisa ngedit video nerd review asal juga penggunaannya nggak nyampe edit video yang berefek-efek terlalu banyak dengan resolusi 4K. Yang kita notice perbedaannya dengan prosesor Intel adalah saat preview template dari Adobe Stock yang title punya efek-efek gitu, previewnya masih ada nge-lag sedikit saat pertama-tama, dimana Intel mungkin bantuan dari QuickSync-nya itu nggak ada isu tersebut. Nah kalau buat Time Spy dan Firestrike, skornya ini udah termasuk PC yang high-end namun bukanlah skor yang mentok-mentok banget. Ya skor dari RX 7650 XT ini mirip-mirip sih dengan RTX 3070, jadi ini adalah salah satu yang oke juga. Kalau buat gamenya mungkin kalian kaget dengan game-game yang gue mainin karena gue juga bukan gamer berat lagi. Jadi game yang gue mainin itu paling tunik, yaitu game petualangan low polygon, terus game penjual obat Potion Craft yang bahkan Intel HD zaman dulu pun juga kayaknya bisa, atau game Stormworks yang juga low polygon. Jadi kita nggak ada isu lah dengan hardware saat gaming. Paling berat game yang gue mainin ya Forza Horizon 5 yang masih oke di resolusi 3440 x 1440, atau The Witcher 3 yang mau namatin ulang karena ada next gen update. Lucunya di sini The Witcher 3 di resolusi 1440p ultra wide itu kita ngerasa nge-lag, dan ray tracingnya itu kita harus matiin kalau misalnya kita mau ngejar 60 fps. Itu udah pakai FSR quality ya. Jadi kalau misalnya 6750 XT dengan layar ultra wide begini main The Witcher 3, mendingan sih ya ray tracingnya nggak usah aktif aja. Nah yang paling penting adalah bagaimana performa video editingnya di Adobe Premiere Pro, apakah bisa mengedit video nerd reviews dengan bagus. Buat video build PC kita yang biasa kita publish itu dengan durasi 12 menit dan rendering 2 fps dan efek-efek yang biasa kita taruh, kita dapetin render time itu sekitar 10 menitan. Sementara kalau video 4K yang biasa kita edit itu dan kita banding-bandingin ke yang lain, render time-nya adalah sekitar 1 menit 40 detik aja. Jadi ya masih oke lah untuk sebuah PC yang high-end. Kalau speed SSD-nya sesuai dengan spek dan ekspektasi kita, Kingston KC3000 ini bisa memberikan speed 1:1 di read dan write-nya. Jadi ya sama-sama 7000 MB per second di pengetesan 1 GB. Lalu bagaimana dengan suhunya? Ternyata walaupun ditaruh di bawah meja gini, PC-nya tetap adem kok. Di Firestrike stress test, PC ini masih lolos di skor di atas 99%, sementara buat suhu saat gaming, suhu prosesornya itu variabel antara 60 sampai 65 derajat Celcius. Kalau GPU temperature-nya itu hanya peaking di 63 derajat aja di Forza Horizon 5. Yang paling panas adalah ketika render video, suhu CPU-nya itu mentok di 72 derajat Celcius, tapi itu aja menurut kita sih masih adem ya. Jadi walaupun tadi kita udah bilang kalau performa dari PC ini aman buat jadi PC editing buat beberapa tahun ke depan, tapi ada beberapa isu yang kita temukan selama beberapa minggu make ini PC. Yang pertama itu adalah suara kebisingan PC-nya. Jadi suara fan dari all-in-one cooling yang ada di PC ini itu cukup kedengeran ya, walaupun PC-nya sudah di bawah meja. Jadi kalau misalnya kita lagi ngedit atau lagi main game yang dimana itu CPU-nya harus bekerja keras, walaupun tadi kita udah naruh threshold-nya itu di 75 derajat Celcius, baru CPU-nya itu fan-nya itu 100%, tapi karena pada dasarnya memang sudah berisik, ya itu cukup mengganggu juga, apalagi pas kita lagi ngedit atau kita lagi main game, suaranya kedengeran banget. Untuk ukuran fan yang ada di dalam casing tertutup, ini berisik, lebih berisik bahkan dari all-in-one yang kita tadi sebelumnya pakai. Dan nanti mungkin kedepannya kita bakal ganti fan-nya ke antara Be Quiet atau ke Noctua kali ya, tergantung budget, untuk meminimalisir suara dari PC-nya tersebut. Dan yang kedua kita notice itu adalah driver Radeon, karena kita tadinya kan udah make Radeon itu mungkin berapa tahun lalu, 2017 sampai 2018 gitu. Sebelum gue punya editor, itu pas kita ganti ke GeForce Experience kan kita pembiasaan lagi sama hotkey-nya tuh pas untuk screen record atau untuk lain-lain. Dan sekarang pas kita pemindahan lagi ke drivernya Radeon, itu kita pembiasaannya cukup lama sih, karena shortcutnya kan beda-beda. Kalau yang tadinya Alt F9 gue biasanya buat screen record, sekarang nah itu gue aja lupa sekarang shortcut key-nya itu apa.
Dan terus VGA Radeon ini ternyata memang dia masih ada beberapa isu ya di game-game. Seperti pas gue main The Witcher 3 itu ada beberapa frame drop yang gue temukan, walaupun gue udah tahu banget kalau ini VGA udah capable banget dalam ngedrive itu game. Dan juga di Forza Horizon 5 ada beberapa frame drop juga yang sayang banget gue sering temuin pas lagi belokan, karena kan game racing kalau lagi belokan terus frame drop kayaknya sayang banget gitu. Nah jadi isu frame drop ini masih gue temukan walaupun di driver Radeon yang terbaru, dan ini membuktikan bahwa ternyata isu frame drop itu bukan isu yang sudah hilang dari VGA per Radeonan. Karena ya dulu kan katanya jadi isu terus lama-lama udah enggak. Ternyata kita kira kan selama kita review kita nggak pernah nemuin ada frame drop lagi, tapi ternyata ada. Tapi untuk game yang ringan banget seperti yang tadi kita mainin Tunic dan juga kayak Stormworks dan ya macam-macam lah game-game ringan, itu dia nggak ada yang frame drop sih sebenarnya. Dan sebenarnya aman-aman aja kalau misalnya kita mainin game yang nggak terlalu berat-berat banget, tapi pas lagi game berat ada frame drop, kita ketemunya di 0,1%-nya. Terus apalagi ya, performa CPU udah oke, untuk performa VGA udah oke. Ya paling sih kita lihat aja ke depannya kalau misalnya ada pengalaman apalagi, biasanya nanti kita bakal update ke Instagram sih. Nah, jadi untuk kesimpulannya, kita jujur senang banget sama PC yang baru ini, dimana secara estetika dia udah memenuhi ya syarat kita bikinnya yang minimal sama RGB, terus fungsionalitasnya oke. Dan untuk power supply-nya juga dayanya sudah gede, jadi kalau nanti kita mau upgrade lagi entah itu VGA atau prosesor, harusnya sih 1000 watt itu udah cukup buat ke depannya. Dan juga untuk airflow-nya, karena ini udah namanya H7 flow ya, jadi di depannya itu karena ada lubang-lubang buat menghisap udara, kita juga bisa mengupgrade fan-nya itu menjadi fan intake punya 3 gitu nanti ke depannya. Mungkin be quiet juga karena kayaknya sih lebih aman ya untuk kebisingan suara, karena pas lagi ngedit kalau kita lagi dubbing gitu kan, itu suara fan dari komputer cukup kerasa, dan kalau misalnya ada yang masuk ke dalam videonya itu ya ngeganggu banget sih. Dan jadi seperti itu aja sih sebenarnya video tentang PC editing kita yang baru ini. Sorry banget kalau videonya itu seperti dadakan, karena memang videonya ini dibuat secara dadakan karena kemarin PC-nya nggak mau nyala dan kita panik, jadi kita harus bikin video secara buru-buru. Kalau kalian suka dengan video yang seperti ini, mungkin kalian bisa kasih kita like, share, dan subscribe. Kalau nggak suka juga nggak apa-apa, kasih dislike dan kasih tahu sebenarnya format PC building itu videonya kalian lebih suka yang mana. Jadi di sini gua Rizky. Terima kasih telah menonton videonya. Always stay safe and stay healthy.